Usia 38 tahun untuk seorang wanita jika belum menikah pastinya memasuki usia Yes. rawan. Dari dia ikut ajang perjodohan, terus juga dia suka nyari-nyari gitulah di aplikasi dating online. Di saat dia lagi stres, lagi memikirkan masalah inilah yang buat dia pusing tujuh keliling gitu, nggak dapat jodoh. Tiba-tiba You got masuk mail. email, isinya berupa undangan reuni Let's go. sekolah. Leo ini adalah teman sebangkunya si Grace, geng. Halo geng, kembali lagi ke cerita cinta. Maaf ya, lama banget ya gue upload video. Soalnya ya namanya nyari duit geng. Karena kemarin tuh lagi bulan puasa, jadi buat kue lebaran gitu geng. Gue jual lagi ke orang. Oke. Sorry banget, dan juga gue minta maaf untuk yang sudah berbagi cerita cinta ini baru bisa gue ceritain sekarang. Dan tentunya yang sudah berbagi cerita ke gue ini yang akan gue share ke kalian semua, yang pastinya juga akan selalu gue tutup identitasnya ya. Maksudnya kita tetap jaga ya, gue tetap jaga ya kerahasiaan pemilik cerita ini. Oke geng, gak usah banyak bacot karena gue udah kelamaan juga ya, udah berminggu-minggu ngupload video. Oke, kita langsung aja capcus ke ceritanya geng. Usia 38 tahun untuk seorang wanita jika belum menikah pastinya memasuki usia rawan dan juga Yes. memasuki untuk kehamilan itu memasuki kurang produktif ya. Yes. Apalagi kalau nanti setelah menikah taunya tidak langsung diberi anak, pastinya tingkat resikonya semakin tinggi dan Yes. juga peluang memiliki anak semakin menipis. Kita sebut aja si wanita ini namanya Grace ya geng. Akibat meniti karir, Grace ini sampai lupa menikah geng. Oh my god. Jangankan memikirkan menikah ya, mikirin pacaran aja dia enggak selama ini. What? Karena memang meniti karir itu. Jadi selama ini tuh dia nggak pernah tuh namanya menjalin hubungan asmara. Jadi tuh aliasnya tuh dia udah sangat lama sekali nggak pacaran, alias jomblonya udah berkarat gitu lah geng. Nah, akibat desakan dari orang tuanya dan juga dia pengen banget berumah tangga ya, akhirnya dia melakukan berbagai cara. Dan dia ikut ajang perjodohan. Maksudnya di sini bukan ajang perjodohan kayak di TV-TV gitu. Maksudnya tuh di ya pada umumnya aja kayak dikenalin gitu sama orang tuanya atau sama teman-temannya, dikenalin cowok gitu ke dia. Terus juga dia suka nyari-nyari gitulah di aplikasi dating online kayak gitu. Cuman yang namanya nyari jodoh gini kan gak gampang ya. Yes. Walaupun ibaratnya dia udah kebelet nikah, tapi kan juga gak segampang itu nyari jodoh. Karena kan ini urusannya teman seumur hidup ya. Yup, you right. Tentunya bibit, bebet, dan bobotnya harus jelas. Oops. Gue bener gak sih ngomong bibit, bobot, dan bebet? Pokoknya gitulah ya geng. Tapi di sini maksudnya si Grace ini dia tidak mematokin bibit bobot yang nilai, itu dia nilai tinggi itu kepada cowok. Tidak mematokin seperti itu untuk ke cowok gitu. Maksudnya di sini ya pada umumnya aja, kan dia juga harus tahu ya ini cowok maksudnya dari keluarga baik-baik atau bukan. Terus nih cowok juga punya kerjanya apa gitu, jelas apa enggak. Apalagi Grace ini kan wanita sukses ya, yang pastinya juga dia nggak mau dong nanti dapat suami yang matre, yang nantinya akan nyusahin hidup dia, ngeretin hidup dia, buat harta-harta dia kayak gitu. Tentu dia nggak bakal mau kayak gitu. Nah, dari semua yang dikenali nggak ada satupun yang cocok. Sebenarnya kan dia tidak mematokin untuk nilai ke cowok itu nilai tinggi ya, maksudnya dia biasa aja gitu, berpatokannya ke biasa aja. Cuman memang nggak ada yang cocok sama dia. Ya mungkin juga yang jadi masalahnya sih satu lagi, dari semua cowok yang dikenalin ke dia, usianya itu kebanyakan di bawah dia. Ya habis mau gimana ya, usia si Grace ini kan 38 tahun. Yang pastinya usia segitu kan banyak pria-pria sudah pada berumah tangga, dan pasti juga usia segitu pria-pria umur segitu udah banyak punya anak kan. Dan Grace tahu, emang sadar juga dia dengan usia 38 tahun itu nggak gampang gitu untuk nyari seumuran dia. Memang dia nggak berpatokan seumuran juga ya, setidaknya di usia
di bawah dia lah 35 atau enggak 34. Nah ini yang dia dapetin tuh kebanyakan yang dikenalin dia itu usianya tuh jauh. Oh my god. Yang 25, 26 memang nggak dianggap juga cowok-cowok gitu berondong, terlalu No, jauh no, no, bagi no, no, Grace untuk dia ajak nikah, maksudnya untuk dia dijadikan suami lah untuk si Grace ini. Bagi Grace itu kayaknya enggak lah, terlalu muda, nggak cocok gitu sama dia. Dan juga sebenarnya ya salah satu poin-poin itu sebenarnya poin-poin sederhana ya, kayak misalkan dia nyari jodoh untuk si cowoknya, kerjanya juga dia kan nggak berpatokan si cowok punya jabatan, yang penting kerja aja jelas kayak gitu. Cuman ya itu kendalanya sih kebanyakan di usia sih. Dan tambah lagi yang bikin lagi nyeselin, dia tahu sendiri ya aplikasi online kayak gitu kan, Oops. kebanyakan isinya kan mesum-mesum, tahu sendiri lah ya. Ya itu juga yang membuat si Grace semakin putus asa ya, karena nggak dapet juga jodoh yang dia inginkan. Di saat dia lagi stres, lagi melamun memikirkan masalah inilah yang buat dia pusing tuh dikeliling gitu, nggak dapat jodoh, tiba-tiba masuk email di kontak handphonenya, isinya berupa undangan reuni sekolah. Kalau dengar kata undangan reuni sekolah ya, dengan kondisi Grace saat ini ya, tentunya Grace pada dasarnya sebenarnya nggak mau datang, karena kan ya tahu ya, ini sih kalau udah datang nih bukan lagi yang ditanya sama teman-teman sekolah nih untuk usia 38, nggak mungkin lagi kan ditanya udah nikah apa belum say atau apa gitu, udah nggak gitu, pasti ditanya udah anak berapa, anaknya udah sekolah di mana, udah gede belum, kayak gimana lah. Untuk usia 38 pertanyaannya udah lain ya, bukan lagi nikah apa belum, pasti tanyanya anak gitu. Dan Grace tuh tahu gitu, itu juga yang jadi membuat dia males gitu untuk menginjakkan kaki ke acara itu. Cuman karena rasa kangennya dengan teman-teman sekolahnya ini juga semakin apa ya, lebih tinggi dengan perasaan malesnya itu untuk datang ke acara itu. Ya tambah lagi juga dia ada sahabat sekolahnya, yang dia punya sahabat itu di sekolah, cuman tuh lost contact gitu, dia benar-benar kehilangan sahabatnya ini, kehilangan kontak. Nah karena itulah nih lebih dominan gitu, perasaan itu lebih dominan dari perasaan malasnya untuk datang ke acara itu. Akhirnya dia memutuskan juga Let's go. untuk datang ke acara itu. Lalu datanglah Grace ke acara reuni itu. Nah pas di sana biasa lepas kangen kan sesama teman gitu, udah lama ngangkat cipiki, nanya apa kabar. Ya tadi yang seperti gue omongin juga tuh di awal, yang sesuai juga si Grace sadar diri, ada juga nih pasti pertanyaan udah anak berapa. Ya Grace juga nggak bisa bohong ya, nggak bisa nutupin, dia jujur gitu kalau dia belum nikah. Cuman ya dia bodo amat lah, bodo amat maksudnya penilaian temannya seperti apa, bodo amat gitu. Yang penting dia datang, ketemu, kangen, dan ternyata juga temennya nggak nggak gosip, biasa aja gitu, karena udah umur ya, maksudnya juga udah bukan lagi hal-hal kayak gitu, bukan hal yang untuk digosipin juga, karena kan juga mereka teman seperjuangannya, teman sekolah kayak gitu kan ya. Yes. Dan tujuan utamanya kan lebih ke lepas kangennya ya, daripada ngegosipnya yang hal-hal lainnya. Nah juga, dan sepanjang acara itu si Grace nggak ketemu tuh sama sahabatnya. Pokoknya dia udah stay lama lah di situ. Cuman pas udah di last minute di acara itu, udah ya berapa menit di acara udah mau selesai lah, barulah dia ketemu sahabatnya ini cowok, geng, kita sebut aja namanya Leo ya geng ya. Karena udah last minute dan juga karena sudah malam, jadi si Grace dan si Leo ini nggak bisa ngobrol banyak. Ya lepas kangennya juga sebentaran aja, jadi ya setelah ngobrol sebentar gitu, basa-basi sebentar. Nah karena juga waktu tidak memungkinkan, akhirnya mereka hanya bisa tukeran HP, maksudnya nanti di lain waktu lah mereka bisa ngobrol. Yang penting mereka sudah dapat dulu nih kontak masing-masing. Leo ini adalah teman sebangkunya si Grace geng, waktu di sekolah, dari kelas 1 SMA terus sampai kelas 2, kelas 3 ya SMA ya, pokoknya 3 tahun lah menemani Grace di kelas lah, di sekolah kayak gitu. Makanya mereka tuh dekat banget, karena sehari-hari di sekolah tuh Grace sama Leo itu satu bangku,
satu kelas. Jadi seperti itulah persahabatan mereka dimulai. Ternyata setelah acara itu mereka berdua ini ternyata tidak saling menghubungi, geng. Kenapa? Mau tahu? Yes. Karena si Grace dan si Leo ini merasa takut mengganggu pasangan masing-masing. Jadi si Grace sama si Leo ini beranggapan mereka ini sudah pada menikah. Nah, karena sudah lama ya nggak ngubungin, akhirnya ya mungkin karena merasa waktunya sudah tepatnya untuk menanyakan apa kabar si Leo kayak gitu kan. Jadi akhirnya si Leo lah yang pertama menghubungin si Grace, nanya apa kabar kayak gitu, basa-basi lah. Dari obrolan itulah pokoknya pada suatu kemudian hari lah, akhirnya mereka ada janji ketemu gitu. Oh my God. Ketemulah mereka di sebuah restoran, geng. Dari ketemuan itu akhirnya mereka satu sama yang lainnya saling tahu kenapa mereka pada asalnya mereka akhirnya pada tahu lah kalau mereka ini belum pada menikah. Kalau Grace sendiri menyampaikan kenapa alasannya ya seperti yang gue ceritakan tadi ya, alasannya seperti itu. Nah, kalau si Leo menyampaikan alasannya kenapa dia belum menikah karena dia pernah gagal dalam pertunangan ya. Jadi itu membuat suatu trauma tersendirilah dalam hidupnya. Jadi itulah yang membuat dia jadi tidak menikah, jadi termakan usia gitu, seperti itu. Nah, dari obrolan itu juga si Grace nanya kenapa Leo datangnya telat waktu di acara reuni itu. Leo menyampaikan karena waktu itu dia lagi di luar kota. Karena dia nyampainya itu pesawatnya lama gitu di bandara. Akhirnya, jadi serak ya. Akhirnya dia telat, dan dari situ juga mereka jadi tahu yang membuat mereka untuk datang ke acara itu ya ternyata alasannya sama. Karena si Grace ini ingin datang ke acara itu karena ingin ketemu Leo kan, karena lost kontak kan. Dan si Leo itu juga memaksakan daftar sampai telat datang ke acara itu juga karena ingin ketemu Grace, karena kan juga dia lost kontak gitu, sama masing-masing ini lost kontak gitu. Nah, setelah acara karena masing-masing sudah tahu satu sama yang lainnya jomblo, jadi karena sudah tidak ada yang menghalangi nih, maksudnya kan mereka bebas dong mengekspresikan diri masing-masing yang tadinya awalnya mereka agak-agak ragu kan untuk menghubungi satu sama yang lainnya, karena sekarang sudah tahu kondisi masing-masing. Jadi setelah pertemuan itu mereka jadi semakin intens, geng, hubunginya ya, nggak hanya lewat telepon, lewat WhatsApp, dan juga bukan hanya itu juga, mereka pun jadi sering ketemuan, jalan bareng, pokoknya jadi sering lah. Nah, dari situ timbullah benih-benih cinta di antara mereka, geng, dan akhirnya mereka pacaran. Dan tidak memakan waktu lama pacarannya karena juga ya sudah kenal satu sama yang lainnya, dan juga karena faktor usia juga di antara mereka, akhirnya mereka menikah, geng. Ya ini mungkin bisa dinamakan takdir kali ya. Nah, itu dia ceritanya, geng, singkat dan simple. Jodoh itu nggak kemana ya, nggak ada yang nyangka-nyangka ya. Maksudnya udah berbagai cara Grace nyari jodoh, akhirnya malah dia jodohnya sama teman sekolahnya ya, teman sebangkunya, sahabat sekolah, sahabat SMA ya. Gitu ya. Mungkin juga cerita ini banyak juga ya yang kalian rasakan ya, jodoh yang ibaratnya nggak disangka-sangka, kayak misalkan jodoh sama tetangga, jodoh kita sama tetangga atau sama sahabat kita sendiri. Coba dong komen-komen di bawah, pengen tahu deh gue kayak apa sih jodoh-jodoh kalian yang ibaratnya jodoh yang nggak disangka-sangka ternyata orang terdekat kita kayak gitu. Coba dong, gue pengen tahu biar gue baca gitu komen-komen kalian, geng. Oke. Ya itulah dia akhir ceritanya, geng, yang berakhir happy ending. Oke, gue juga nggak lupa mengucapkan terima kasih yang sudah berbagi cerita ini, yang akhirnya kita bisa gue ceritakan dan kalian bisa mendengarkan, yang menikmati cerita ini ya. Dan juga gue juga masih menunggu kalau kalian ingin juga berbagi-bagi cerita cinta ke gue, yang pastinya bebas ya, bisa sad ending atau happy ending, tetap gue tunggu yang emailnya bisa kalian kirim. Biasanya tuh suka ada tuh, banyak biasanya lagi, memang ada ya di channel gue itu, di setiap channel orang itu ada alamat emailnya di bawah ya.
Oke, jangan lupa geng untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, sampai jumpa lagi di cerita cinta kita berikutnya geng. Bye-bye.